Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai dasar desain grafis, yang juga merupakan mata pelajaran kelompok C2 untuk siswa SMK kompetensi keahlian multimedia, teknik komputer dan jaringan, serta rekayasa perangkat lunak. Nantinya akan ada video lainnya yang disajikan sesuai dengan KIKD, mata pelajaran dasar desain grafis. Langsung saja, sebelum kita belajar lebih jauh tentang desain grafis, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa sebenarnya definisi dari desain grafis. Desain grafis terdiri dari dua kata, yakni desain dan juga grafis, yang mana keduanya memiliki arti yang berbeda. Yang pertama, kita bahas mengenai desain. Desain berasal dari bahasa Inggris, yakni design, yang artinya adalah rancangan, rencana, atau reka rupa. Sebagai kata kerja, desain berarti proses untuk membuat dan menciptakan objek baru. Sedangkan sebagai kata benda, desain digunakan untuk menyebut hasil akhir dari sebuah proses kreatif, baik itu berwujud sebuah rencana, proposal, ataupun berbentuk objek nyata. Berikutnya adalah grafis. Grafis adalah segala cara pengungkapan dan perwujudan dalam bentuk huruf, tanda, dan gambar yang diperbanyak melalui proses percetakan guna disampaikan kepada khalayak. Contohnya grafis, yakni foto, grafik, diagram, tipografi, simbol, desain geometris, peta, gambar teknik, dan lain sebagainya. Grafis biasanya disajikan dalam bentuk kombinasi teks, ilustrasi, dan warna. Berdasarkan dua definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa desain grafis atau rancang grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual, seperti tulisan, bentuk, dan gambar, yang dimaksudkan untuk menciptakan pemahaman akan suatu pesan yang disampaikan. Dengan kata lain, desain grafis adalah suatu alat yang tidak hanya digunakan untuk menyampaikan suatu pesan, namun juga memperjelas maksud dari pesan tersebut. Perhatikan ada dua kata kunci penting dalam desain grafis, yakni proses komunikasi dan juga elemen visual. Jadi, apabila ada suatu produk yang dia mengandung dua unsur tersebut, yakni komunikasi dan juga elemen visual, maka dapat dikategorikan sebagai produk desain grafis. Setelah memahami definisi desain grafis, berikutnya kita akan belajar apa saja yang tergolong atau apa saja contoh dari desain grafis itu. Yang pertama dan pasti kita tidak asing lagi adalah majalah. Kenapa majalah termasuk desain grafis? Kita ingat kembali definisi dari desain grafis, yakni proses komunikasi menggunakan elemen visual, seperti tulisan, bentuk, dan gambar yang dimaksudkan untuk menciptakan pemahaman akan suatu pesan yang disampaikan. Ada dua hal yang di-highlight, yakni komunikasi dan juga elemen visual. Apakah majalah berperan untuk komunikasi? Jelas. Karena fungsi majalah adalah untuk menyampaikan suatu berita atau informasi lainnya dari narasumber kepada pembaca. Kemudian, dalam majalah, apakah terdapat elemen visual? Jawabannya adalah ya, karena di dalam majalah tidak hanya terdapat tulisan, melainkan gambar, tata layout, dan sebagainya. Contoh berikutnya adalah desain kemasan. Fungsi utama diterapkannya desain grafis dalam desain kemasan selain untuk mempercantik tampilan kemasan, tetapi juga untuk membantu pembeli untuk mengenali informasi produk. Misalnya dilihat dari merek, deskripsi produk, petunjuk pemakaian, komposisi, kandungan gizi, dan sebagainya. Contoh desain grafis selanjutnya adalah logo. Logo adalah sebuah gambar grafik atau bisa saja hanya sebuah sketsa yang dibuat untuk keperluan tertentu. Biasanya, logo mempunyai visi dan misi dari yang diwakilinya. Bisa itu sebuah perusahaan, sebuah organisasi, sebuah produk, atau bahkan sebuah negara. Logo dibuat untuk menyampaikan gambaran singkat dari yang diwakilinya agar mudah dapat dipahami dan diingat oleh audien atau masyarakat umum.
Setelah logo ada poster. Poster merupakan salah satu media publikasi yang terdiri dari tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya. Tujuannya untuk menyampaikan informasi. Poster biasanya ditempel di tempat-tempat umum yang dinilai strategis. Lalu ada brosur. Brosur ialah sebuah alat untuk mempromosikan barang atau jasa yang terbuat dari sebuah kertas, yang di dalamnya memiliki sejumlah informasi tentang jasa ataupun produk tersebut. Cara penyampaiannya biasanya dibagikan secara gratis. Ada 3 jenis brosur. Yang pertama adalah brosur tanpa lipatan, biasa dikenal dengan nama flyer, di mana brosur ini tidak memiliki lipatan. Ukurannya biasanya A5, A4, dan juga DL. Selanjutnya, ada brosur 2 lipatan, biasa disebut dengan bifold. Brosur 2 lipatan umumnya menggunakan kertas A4 dengan ukuran 21 cm x 29,7 cm. Kertas akan dilipat 2, dengan begitu ada 4 halaman depan dan juga belakang. Yang ketiga adalah trifold atau brosur 3 lipatan. Kertas yang dipakai untuk membuat brosur 3 lipatan biasanya juga A4, yakni 21 cm x 29,7 cm. Kertas akan dilipat menjadi 3 bagian sehingga brosur akan memiliki 6 halaman depan dan juga belakang. Selanjutnya ada pamflet. Pamflet adalah suatu selebaran berbahan kertas yang bertujuan memberikan informasi yang terperinci kepada para pembacanya. Dan biasanya, topiknya terfokus pada satu hal, misalnya buku petunjuk, informasi jadwal kegiatan, dan lain sebagainya yang umumnya isinya lebih ringkas dan padat dibandingkan dengan brosur. Pamflet umumnya memiliki satu topik dengan informasi langsung yang bertujuan untuk membuat pembaca memahami topik dengan mudah. Itulah sebabnya mengapa pamflet biasanya digunakan untuk memberi informasi dan tidak untuk melakukan penjualan langsung, yang merupakan fungsi dari brosur. Isi pamflet lebih singkat daripada brosur. Contoh desain grafis selanjutnya adalah banner. Banner adalah suatu media promosi yang dicetak dengan print digital yang biasanya dilengkapi simbol, logo, slogan, atau pesan lainnya. Banner sendiri lebih banyak digunakan untuk kebutuhan indoor, seperti pada sebuah event di dalam mall, di perkantoran, dan lain sebagainya. Banner memiliki standar ukuran tertentu. Yang pertama, 60 x 160 cm, 80 x 180 cm, dan 80 x 200 cm. Terdapat 3 jenis banner. Jenis yang pertama adalah X-banner. Dinamai X-banner karena konstruksi tiang penyangganya berbentuk huruf X. Yang kedua adalah Y-banner. Jika konstruksi penyangga X-banner berbentuk X, penyangga Y-banner berbentuk Y. Jenis ketiga adalah roll-up banner. Roll-up banner berbentuk seperti gulungan. Cara pemasangannya adalah dengan menarik banner ke atas dan dipasang pada tiang penyangga. Roll-up banner bentuknya ringkas, sehingga praktis untuk disimpan dan dibawa kemana-mana. Selanjutnya ada spanduk. Fungsi spanduk hampir sama seperti banner. Kalau banner biasanya dipakai di indoor, spanduk biasanya dipasang di outdoor, membentang jalan raya sebagai media informasi dan promosi suatu produk atau event. Kadang pula dipasang di gerbang sekolah, kantor, atau di dinding toko. Berikutnya ada baliho. Baliho adalah suatu sarana atau media berpromosi yang memiliki unsur memberitakan informasi event atau kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas. Selain itu, baliho juga digunakan untuk mengiklankan suatu produk baru. Pemasangan baliho bersifat semi-permanen dan hanya sementara. Biasanya baliho konstruksinya dia ditopang oleh bambu karena sifatnya yang sementara sehingga mudah untuk dibongkar ataupun dipasang. Biasanya ketika suatu event yang ditampilkan dalam informasi di baliho sudah selesai, maka baliho tersebut akan dibongkar. Berikutnya ada billboard.
berbentuk poster dengan ukuran yang cukup besar dan diletakkan tinggi di tempat tertentu yang ramai dilalui orang. Pemasangan billboard bersifat permanen. Yang dimaksudkan permanen di sini adalah konstruksi penyangganya yang biasanya menetap di suatu spot tertentu. Tetapi tidak dengan iklannya. Iklan akan diganti sesuai dengan tempo yang telah disepakati antara penyedia jasa iklan dan penggunanya.